Sari. Aduh, moro-moro. Sejumlah personil unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek rumah pelaku pencurian kendaraan bermotor GU di wilayah Traga, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku berhasil dibekuk di salah satu bangunan kosong yang ada di samping rumah pelaku. Sebelumnya upaya petugas ini sempat mendapatkan perlawanan dari keluarga pelaku yang tak terima dan berusaha menghalangi upaya penangkapan. Hingga akhirnya keluarga pelaku mengalah setelah dijelaskan berbagai aksi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku selama ini. Usai dibekuk, tersangka GU dibawa ke Mapolres Bangkalan beserta 1 unit motor hasil curiannya. Diketahui penangkapan tersangka berawal dari laporan warga Burne, Bangkalan yang kehilangan motor di samping sebuah bengkel. Kini polisi masih mengembangkan kasus ini, termaksud memburu 1 pelaku lain berinisial HB yang selama ini menjadi rekan tersangka GU saat beraksi. Sementara yang kami dapat dari keterangan tersangka baru 1 pengakuan tersangka, tapi kami masih teman-teman reskrim masih melakukan pengembangan apakah karena 1 ini masih DPO 1 ini temannya pada saat melakukan aksi yang diterangkan. Tersangka GU dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke redaksi lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama datang dari Ametua Bacan 830, lapor Pak Polisi di pintu tol Bandar Selamat Medan, rawan aksi pemalakan oleh sejumlah preman dan tak segan mengambil barang secara paksa dari supir truk. Mohon diamankan, Pak. Ya. Laporan berikutnya datang dari @togari111, lapor Pak Polisi di Jalan Kapten Patimura, Medan, kerap kali terjadi aksi pencurian pagar besi jembatan. Mohon ditindak, Pak. Ya, laporan berikutnya datang dari @wibawa_stri17x, lapor Pak Polisi di sekitaran Sudirman Tamrin, Jakarta, banyak jambret yang beraksi mengambil ponsel para pesepeda atau pelari saat olahraga hari Sabtu dan Minggu. Sangat meresahkan dan diharapkan untuk lebih banyak polisi yang berpatroli. Ya pemirsa, demikian tadi 3 laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau meringkus 4 orang pengedar narkoba jaringan internasional. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 53,60 kg sabu beserta 49.682 butir pil ekstasi senilai puluhan miliar rupiah. Inilah penangkapan 3 orang kurir narkoba jaringan internasional yang dilakukan oleh tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau. Ketiga pelaku tak berkutik saat diamankan di sebuah rumah makan di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Riau. Hasil interogasi, ketiga pelaku mengaku disuruh mengantarkan narkoba ke Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Polisi kemudian bergerak ke daerah Pangkalan Kerinci, Pelalawan dan mengamankan 1 pelaku berinisial SH. Dari keterangan para pelaku, barang haram tersebut berasal dari Malaysia dan disebutnya dari Bengkalis untuk diantarkan ke Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Sehingga kita dapat mengamankan 3 tersangka di TKP tersebut, tempat kejadian perkara tersebut. Kita dapat melakukan upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Dari upaya penggeledahan tersebut, penggerbekan tersebut, kita dapat barang bukti 53 kg lebih sabu, 49
lebih butir ekstasi. Saat ini, keempat tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolda Riau untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Sementara salah seorang pelaku lainnya inisial IW dalam pengejaran. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosdizal, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan emak-emak mencuri di sebuah minimarket di Mandailing Natal, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku berjumlah 8 orang dan memiliki peran masing-masing. Menggunakan 2 bentor, komplotan pencuri emak-emak ini menyatroni sebuah minimarket di desa Purbalamo, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari CCTV terekam seorang IRT mencuri sebuah produk yang disembunyikan di dalam pakaiannya. Komplotan pencuri yang berjumlah 8 orang ini memiliki peran masing-masing. 2 emak-emak mencoba mengejek pemilik minimarket untuk menutup aksi pencurian, sedangkan 3 pelaku lain berjaga di luar sambil mengamati situasi. Komplotan mama pencuri ini beraksi mencuri barang-barang mulai dari makanan ringan, perlengkapan dapur hingga susu bayi. Pemilik minimarket mengaku baru menyadari aksi pencurian usai ketiga pelaku keluar tanpa membeli apapun. Yang masuk ke sini? Yang beraksi ada 5 orang, yang mantau di luar ada 3 orang. 3 orang ya. Ya, ada anak-anak di bawah anak 1. Ada yang bawa kantong plastik. Jadi heran lah kan udah rame-rame nggak ada bawa kantong plastik, ngapain di dalam gitu. Dari wajah pelaku diketahui mereka merupakan spesialis komplotan pencuri di sejumlah minimarket dan pasar tradisional di Mandailing Natal. Kasus ini masih ditangani pihak kepolisian. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Husein Lupis, iNews melaporkan. Pemirsa, Bakamla Republik Indonesia mengamankan ratusan karung berisi pakaian bekas ilegal yang diselundupkan dari Cina di Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Penyelundupan pakaian bekas ini diduga bernilai 4,7 miliar rupiah. ...463 balpres berisi pakaian bekas yang diduga diselundupkan dari Cina berhasil diamankan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Badan Intelijen Strategis TNI di Jalan Kalimas Baru, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Ratusan bal baju bekas ilegal asal Cina ini diduga diselundupkan lewat jalur laut melalui Tawau, Kalimantan, dan terakhir ke Surabaya. Pakaian bekas ilegal tersebut disimpan di sebuah gudang di Jalan Kalimas Baru, Surabaya, dan selanjutnya didistribusikan ke pembeli di berbagai wilayah di Indonesia. Harga per balpres baju bekas diperkirakan mencapai 6 juta hingga 10 juta rupiah, tergantung dari kualitas barang. Atas kejadian ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 4,7 miliar rupiah. Berawal informasi ini berangkat dari kapal patroli kami yang berada di Kalimantan. Informasi tersebut ditindaklanjuti bahwa akan ada pengiriman seperti balpres ke Pulau Jawa. Kemudian kami melaksanakan pendalaman dan hasil pendalaman tersebut kami berkolaborasi dengan BPTN dan akhirnya menemukan 463 balpres dan di Kalimas ini dan 896 gulungan garmen atau tekstil yang berada di Margomulyo. Demikian. Barang itu berupa apa Pak isinya Pak? Yang ini berupa balpres, yang di Margomulyo itu berupa ini kulit sintetik. Kulit sintetik 89 roll. Untuk kualitasnya kualitas paling tinggi Pak. Kalau untuk balpres ini itu butuh ini kan tinggi, yang sana butuh penelusuran kembali dan pendalaman oleh tim dari BPTN. Hingga kini pihak Bakamla RI masih melakukan penyidikan terhadap pemilik barang ratusan balpres pakaian ilegal untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Dampak dari penyelundupan pakaian bekas ini dapat menghancurkan industri konveksi dalam negeri. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Kabupaten Bengkalis, Riau tega membunuh istrinya sendiri yang sedang hamil muda karena dilarang mengkonsumsi narkoba. Akibat perbuatannya, pelaku diancam 15 tahun penjara. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Anda dapat menyaksikan cuplikan program dan berita iNews di kanal YouTube @official_iNews. Setelah ini Anda dapat menyaksikan program iNews Today bersama rekan kami Togi Sinaga dan Bernadetta Ginting langsung
dari iNews Center. Saya Gede Satria pamit undur diri. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Kena cok kita ini. Kena ini. Kena cok, kena. Sebuah kapal pengangkut batu bara menabrak sebuah kafe yang berada di pinggir Sungai Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur. Pengunjung dan karyawan panik berlarian menyelamatkan diri saat kapal menabrak kafe. Akibatnya bangunan tersebut rusak parah. Insiden ini terjadi saat kondisi cuaca sedang hujan dan angin kencang. Diduga kapal tersebut hilang arah setelah tali penarik dari tugboat yang menariknya putus. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kondisi kafe rusak parah. Pihak kapal pun diminta bertanggung jawab. Seorang warga Wonosobo terjebak banjir saat memancing di Sungai Galeh, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Pria tersebut hanya bisa berdiam diri di tengah sungai. Evakuasi dilakukan oleh tim gabungan BPBD SAR, pemadam, dan Tagana. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam, dikarenakan arus sungai cukup deras. Korban akhirnya berhasil dievakuasi ke pinggir sungai setelah tim SAR menerjang banjir menggunakan tali.